Halo, selamat datang teman-teman di video ini. Ya, mungkin di video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari eh, saya mengikuti tutorial untuk membuat template web dari template yang sudah ada. Jadi, yang kita perlu siapkan itu sebelum sebelum kita merubah atau memodifikasi template yang ada sesuai kebutuhan kita, yang kita perlukan adalah aplikasi editor teks. Itu bisa menggunakan Notepad++ atau yang lain yang sejenis. Kemudian ada Exam, bisa teman-teman sesuaikan dengan versi dan kebutuhan laptop teman-teman. Lalu template, ya kita butuh templatenya. Template itu bisa kita dapat dari link yang ada gitu teman-teman. Bisa juga download bisa teman-teman download template web yang ada untuk melakukan pengembangannya. Oke, setelah teman-teman mempersiapkan beberapa alat dan lingkungan bekerja untuk melakukan membuat template web yang ada dari langkah tutorial itu, saya akan mendemonstrasikan atau menjelaskan yang sudah saya buat, tampilan yang sudah saya buat. Pertama-tama itu ini tampilan dashboard atau tampilan web yang saya buat. Itu ada berapa menu? Ada pilihan menu di sini ya. Ada 1 dashboard, kemudian ada pengaturan, berita, dan kontak. Nah, di antara menu-menu ini pengaturannya memiliki submenu lagi. Di dalamnya terdapat 3, ada umum, biodata, dan kemudian ganti password. Lalu dari tutorial yang saya ikuti di sini, ini kita itu menggunakan template HTML yang kemudian kita sisipkan dan kita rubah menjadi template PHP. Kegunaannya apa? Jadi kegunaannya agar kita dapat membuat web yang dinamis. Oke, jadi dalam kasus ini, dalam mengikuti tutorial ini, poin yang ingin disampaikan atau yang dijelaskan dari tutorial tersebut adalah selain kita belajar menggunakan template index atau kita lebih mengenal gitu dalam memilih template, kemudian kita menggunakan template itu untuk kita pakai dalam web kita. Di tutorial yang saya pelajari ini, di tahap ini kita diperhadapkan pada langkah-langkah untuk membuat halaman ini atau menu-menu yang ada seperti ini tetap berada pada file index. Jadi ketika berpindah halaman tetap berada pada file index ini, tidak berpindah file. Itu yang dilakukan pada tutorial ini. Pada tutorial yang saya ikuti langkahnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, kita tetap berada di file index, yang dalam file index itu berisi file menu, kemudian ada juga file berita. Makanya yang seperti ini teman-teman adalah file dinamis. Lihat, indeksnya tetap, menunya tetap, kemudian karena di dalam file menu ada terdapat file kontaks yang menampilkan tampilan seperti ini. Nah, itu teman-teman yang dipelajari pada tutorial pertama ini, part 1 ini. Kemudian langkah yang kita lakukan untuk membuat seperti tampilan ini, saya akan menggambarkan apa yang saya lakukan, perubahan-perubahan.
teman-teman, dari yang saya buat ya, yang saya rubah di notepad saya. Kemudian teman-teman nanti jika ingin melihat tutorial lebih lengkapnya, nanti saya akan sertakan di link pada deskripsi, karena dari situ referensi saya untuk mengikuti tutorial yang ada gitu teman-teman. Jadi kita siapkan notepadnya. Ini adalah file indeks saya yang menjadi file utama menjadi template utama dalam halaman website yang ada teman-teman lihat. Nah, bagaimana kita mendapatkan file indeks ini? Itu kita dapatkan dari template index, yang nanti link download template indexnya bisa teman-teman dapatkan di deskripsi link video tutorial yang saya ikuti. Ya, jadi begitu. Nah, contohnya saja seperti ini. Ini template-nya sudah saya download. Template sudah saya download tuh sebentar. Ya, jadi filenya setelah saya download, saya masukkan, saya cut, lalu saya tempatkan di dalam file exam, kemudian saya masukkan di file htdocs. Nah, di htdocs itu saya buat folder baru bernama admin, lalu saya masukkan di dalam admin. Kemudian nanti itu kita pilih indeks PHP-nya, nanti itu biasanya HTML, kemudian teman-teman bisa diedit ke bentuk PHP. Itu juga dijelaskan di video tutorial yang saya sertakan linknya itu. Jadi setelah itu semua, setelah dilakukan perubahan, jadi tampilannya di indeks PHP seperti ini teman-teman yang kita kerjakan. Yang saya rubah dari template-nya, selain indeks PHP-nya itu ada di sebentar. Nah, ada juga pada main konten sini, main konten. Ini juga dijelaskan di video tutorial pada link yang disertakan itu. Yang ini langkah-langkah agar ketika kita memilih menu umum yang ada di pengaturan, menu umum seperti ini menampilkan tampilan seperti ini. Itu adalah karena menu yang ada ini di atas ini, yang ini terdapat pada file bernama file umum. Kemudian kita masukkan file umum. File umum ini adalah template yang kita gunakan ketika kita mendapatkan template-nya yang ada dari downloadan yang sudah ada. Ini contohnya. Nah, ini contoh PHP umum yang saya dapatkan tuh, yang kemudian saya rubah yang kemudian menjadi alamat untuk menampilkan tampilan seperti ini, basic from element.
Ini kan teman-teman bisa lihat basic from element menjadi alamat untuk menampilkan ini. Kemudian di dashboard juga sama seperti itu, maksudnya dia akhirnya kita mengarahkan menu dashboard ini ketika kita mengklik menu dashboard yang dia mengarahkan pada file dashboard ini. File dashboardnya juga dijelaskan di video tutorial yang sebelumnya. Cuman ini saya menjelaskan apa yang saya lakukan. Saya melakukan perubahan mengganti dari dashboard HTML menjadi dashboard PHP, kemudian menyesuaikan beberapa sesuai tutorialnya seperti ini. Judulnya seperti judul berita yang tayang ini saya rubah dari sebelumnya, dari template yang sebelumnya. Kemudian juga kota masuk juga seperti itu. Nah, sehingga ketika kita memilih dashboard umum, memilih dashboard lain. Ketika kita memilih dashboard yang di bawah sini, nah di sini dia menampilkan tampilan dashboard yang codingan PHP-nya terdapat seperti ini, yang kemudian menghasilkan tampilan seperti ini pada web kita, teman-teman. Jadi kegunaan dari kita menggunakan link HTML itu menjadi template dasarnya. Setelah kita rubah menjadi PHP itu menghasilkan template yang dinamis gitu, agar tujuannya tidak berpindah file. Iya, jadi itu adalah penjelasan dari apa yang saya rubah dan saya lakukan untuk menghasilkan tampilan web yang seperti ini. Tampilan web yang seperti ini dan yang memiliki file dinamis atau sejenis indeks dinamis, yaitu teman-teman. Yang saya hasilkan dari mengikuti tutorial itu ada dashboard, kemudian tampilan dashboard seperti ini, lalu pengaturan memiliki 3 submenu yang memiliki tampilannya masing-masing, template yang sudah ada dimasukkan, lalu kontak juga. Dan untuk membuat tampilan-tampilan menu tadi itu banyak dipengaruhi dari tabel yang ini, yang untuk merubah tampilan seperti ini dan bagian file di atas sini. Ya, itu untuk part 1-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi referensi untuk mengikuti tutorial. Pastikan teman-teman file yang ada di sini, file yang ada di dalam sini, maksudnya di teman-teman kan nanti akan buat file lagi, folder. Pastikan nama ini teman-teman tulis sama persis dengan yang menjadi alamatnya di sini. Nah, di bagian ini. Misalnya teman-teman tulisnya pohon, berarti di sini teman-teman tulis pohon juga. Jadi lebih teliti untuk menghindari kesalahan error. Tapi bakal dikasih tahu sih kalau error itu, teman-teman. Jadi perhatikan tutorialnya, cuman perhatikan lagi penulisan teman-teman, baik itu sistem filenya ataupun penulisan pada codingnya. Ya, kemudian nanti kita bakal lanjut ke pembahasan yang keduanya, dan itu juga berurutan, maksudnya bersinkronisasi juga dengan video tutorial yang keduanya, itu dari
saya akan ikuti nanti video kedua saya akan ikuti tutorial kedua yang linknya nanti bakal saya sertakan di video ini di deskripsinya. Jadi teman-teman bisa melihat referensi punya saya, kemudian bisa mengikuti video tutorial yang linknya saya sertakan. Oke, jumpa lagi teman-teman di video berikutnya.